TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Di wilayah Desa Angkor. Sebelum saya memaparkan ataupun profil Bumdes Berkah Maju Bersama, perkenalkan nama saya Tirtono sebagai pengurus Bumdes, sebagai bahasa biasanya ketua itu. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali maupun dari ketua BPD beserta anggotanya yang telah sudi hadir di sini untuk sama-sama kita bertukar pikir ataupun bertukar pengalaman. Untuk itu kami akan melaporkan sedikit tentang profil Bumdes Berkah Maju Bersama Desa Angkor. Kami Bumdes Berkah Maju Bersama itu berdiri pada tanggal 6 Maret turun menjadi direktur utama ataupun ketua. Selanjutnya adalah operasional, direktur keuangan, serta kami punya 3 unit, yaitu diantaranya adalah manajer unit usaha pengelolaan sampah yang nanti akan dipaparkan oleh Bapak Nana, yang Panjenengan Sudoyo akan bertukar pikir dengan pengelolaan sampah yang ada di Desa Angkor. Perdagangan ataupun warung Bumdes. Selanjutnya adalah unit usaha ataupun unit usaha air bersih. Dan alhamdulillah untuk unit air bersih kami juga ada penambahan sumber-sumber mata air, karena bagaimanapun kemarin juga kita mengalami debit air yang menurun, sehingga kami selalu mencari inovasi berupa mencari sumber-sumber mata air yang baru. Penyertaan modal dari desa, kami ucapkan terima kasih kepada Pemdes yang telah menggelontorkan untuk penyertaan modal. Di tahun 2018 kita menerima penyertaan modal dari desa sebesar 30 juta. Tahun 102 500 juta. Untuk tahun 2021 adalah 220 juta. Untuk tahun 2022 sebesar 15 juta. Sedangkan total untuk penyertaan modal Bumdes berupa aset adalah 134 juta. Itu Bapak Ibu Bumdes kami. Selanjutnya untuk unit pengelolaan sampah ataupun TPST 3R MOA, di dalam kegiatan ini adalah pengelolaan sampah yang dibagi menjadi 3, diantaranya adalah sampah non organik yang dikelola untuk dijual berupa kertas, plastik bekas, besi bekas sekitar 60%, 30%. Sedangkan untuk yang terakhir adalah residu, yaitu yang tidak punya nilai ekonomis, tidak punya nilai organiknya, sehingga residu itu kita buang ke TPA sekitar 10% saja. Hal yang kurang berkenan dari Bapak Ibu rombongan dari Kecamatan Sirompok, sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaian profil Bumdes Desa Rembah Berkah Maju Bersama oleh Bapak Cipto. Selanjutnya paparan
Desa Remboah dan Kecamatan Baturaden pada umumnya. Kepada beliau Bapak Nana disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Nana Supriyana. Ya, secara kebetulan saya diberi amanah untuk mengelola sampah di Desa Remboah di bawah manajemen BUMDes Berkat Maju Bersama. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Apeknas. Saya tadi susah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Jadi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ini yang salah satunya bisa memutuskan desa itu bergerak apa tidak bergerak nih. Itu butuh perjuangan dan butuh keseriusan dari bapak ibu sebagai pengawal ya. Kalau di nasional itu ada pengawal demokrasi, berarti bapak ibu pengawal pembangunan desa terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, di awalnya kita berdasarkan ada surat edaran yang selanjutnya ini kita melihat ya, kalau Desa Remboah ini memiliki namanya TPST ya, tempat pengelolaan sampah terpadu, itu karena di wilayah Baturaden Desa Remboah ini salah satu desa yang terbesar. Jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 10.000. Terus kemudian jumlah rumahnya sekitar 2.000-an. Ya. Nah, ini sampahnya luar biasa, Pak. Ya. Kalau boleh saya informasikan, sampah yang setiap hari kita kelola ya, khusus dari Desa Remboah itu bisa sampai 10 ton. Satu hari itu harus selesai. Ya. Kita secara kebetulan sampai hari ini itu mampu mengelola sampah ya, itu sampai dengan 20 ton setiap hari. Ya. Jadi kita menerima kerjasama dengan desa-desa sekitar. Itu biasanya desa yang kecil, Pak. Desa kecil jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 2.000 ya. Jumlah rumahnya sedikit. Ketika di situ dilakukan pengelolaan sampah, maka tekor untuk biaya operasionalnya. Maka dikerjasamakan dengan kami, Pak. Jadi mereka mengumpulkan sampah, kemudian dikirim ke kami kelola, kami mintai biaya pengelolaan. Nah, biaya pengelolaan ini nanti itu sebagai salah satu sumber pendapatan dari pengelola sampah. Nah, kemudian di Desa Remboah ini juga jumlah penduduk banyak, sampahnya juga lumayan banyak, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya, kami di ini secara kebetulan Desa Remboah itu adalah ibu kota kecamatan. Ya. Jadi ibu kota kecamatan, di situ ada banyak kantor, ada banyak sekolah. Nah, itu sampahnya juga luar biasa, kan? Ya, apalagi sekarang sudah mulai normal. Ya, sampahnya wabruk lah, Pak. Ya, banyak sekali. Jadi nanti bisa Bapak Ibu periksa di Hanggar. Kalau tidak salah nanti ada kunjungan di Pak Kades. Kunjungan ke Hanggar, nanti bisa melihat proses pengelolaan. Moga-moga masih ada sampah yang dikelola, Pak. Ya, karena tadi saya baru datang ke sana. Ini baru datang ya, datang satu truk ya. Moga-moga masih bisa melihat itu. Nah, di pengelolaan kami itu kita menerapkan konsep 3R, Pak. Jadi ya, sampah atau menggunakan kantong-kantong untuk belanja yang tidak sekali pakai. Kan berarti sudah mengurangi, Pak. Nanti saya perlihatkan komposisinya itu luar biasa sampahnya dari warga masyarakat. Ya, kalau tidak dikendalikan mulai dari sekarang, maka mungkin 3-4 tahun itu akan terjadi ledakan di situ. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah reuse, gunakan kembali. Ya, sampaikan kepada warga masyarakat ini harusnya bisa dipakai lagi, ya, jangan langsung dibuang. Seperti itu. Reuse. Ya, reuse itu digunakan kembali.
Kemudian yang ketiga adalah recycle. Ya, ini yang biasanya ibu-ibu PKK ini senang ya merecycle, ya, mengolah lagi. Ya, dari sampah yang tidak bernilai jadi bernilai. Bikin kerajinan tangan ibu. Ya, jadi bikin tas dari kantong-kantong plastik, ya, kemudian dianyam dan sebagainya. Cuma ya itu kan produknya, ya, sekali beli itu rusaknya lama, Bu. Maka biasanya itu juga akan tidak lama, ya, artinya programnya itu tidak akan berjalan lama, berkelanjutannya itu susah, Bu. Saya baru beli kemarin aja belum rusak, suruh beli lagi. Nah, ini produk yang diperoleh dari ibu-ibu PKK ini berhenti di situ. Kecuali kalau di tempat bapak ibu itu ada wisata, nah, bisa itu sebagai oleh-oleh dan sebagainya. Nah, dari 3R ini kita akan apa? Mendapatkan sampah-sampah yang sudah dikurangi, yang sudah mudah untuk diolah dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu berarti apa? Si pengelola sampahnya itu akan terbantu. Biaya operasionalnya itu tidak terlalu besar, ya. Karena apa? Kalau tidak dia akan besar sekali, seperti itu. Nah, bagaimana menuju 3R? Karena apa? Konsep yang diterapkan di tiap-tiap desa, di tiap-tiap tempat pengelolaan sampah adalah 3R itu. Satu, ya, adalah pengurangan. Itu wajib dikurangi. Bantu pengelolaan sampahnya. Maka kami bisa mengelola sampah satu hari 20 ton. 20 ton kalau kita lihat hitungnya mungkin sekitar ada berapa ya? Mungkin ada 6 sampai 8 dump truck. Itu, Bu. Kita gunakan TTG. Ya, jadi tidak manual, Bu. Kalau manual ya siji bengkek, Bu. Ya, ngaduk ora teyeng, ya. Teyengnya ngesot, itu kan susah, ya. Sudah kotor kudu ngesot gitu ya. Makanya Pak, kita harus menggunakan TTG. TTG-nya dari mana? Banyak tersedia. Salah satunya nanti kami infokan ke Bapak Ibu, ya, untuk TTG ini sebagai apa? Mungkin apa ya? Salah satu poin pentingnya di dalam pengelolaan sampah. Ya. Apa TTG-nya? Nah, ini. Ya. Satu, yang pertama, yang utama adalah hanggarnya, tempatnya, gudangnya, ya. Tempat hanggar pengelolaan sampah di kami itu menggunakan lahan desa. Pasti Bapak Ibu woyok nengkanake lahan desa sing ora produktif dinggo pengelolaan sampah. Ya, di kami luasannya sekitar 2000 meter, Pak. Ya. Untuk bangunannya 1000 meter. Jadi kita masih ada sisa lahan 1000. Itu digunakan untuk budidaya peternakan, ya, unggas dan makro. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, hanggar ini itu kalau bisa tidak bermasalah. Ya. Karena apa? Ketika tempatnya bermasalah, untuk mengakses bantuan sampai ke pusat, ya, itu tidak akan disetujui. Harus tidak bermasalah. Maka di situ ada surat pernyataan lahan tidak bermasalah. Ketika bermasalah, nanti akan menjadikan masalah di berikutnya. Jadi wanti-wanti untuk pengelolaan sampah, penyediaan tempat lahannya itu tidak boleh bermasalah. Jauh dari lingkungan. Ya, kalau dari sini ke tempat pengelolaan sampah ini kurang lebih sekitar mungkin ada 500 meter, Pak. Ya, jadi itu jauh dari lingkungan. Ya. Terus kemudian yang kedua, ya, aksesnya itu lebih mudah. Ya, syukur-syukur di pinggir jalan. Karena Pak, kalau aksesnya susah, nanti untuk membangun aksesnya, ya, jalan masuk dan sebagainya, itu nanti makan biaya. Nah, jadi biayanya 2 kali, ya, untuk membangun akses masuknya. Nah, itu untuk hanggar, ya. Kemudian yang berikutnya untuk alat-alatnya, TTG-nya yang lain, ya, ada kita sebetulnya ini bantuan dari pusat satu paket, ya, dalam proses pembangunan hanggarnya, satu paket. Ya. Ini ada ban berjalan atau konveyor.
Jadi dilakukan pemilahannya di situ. Cuman kan jalan Bu. Jadi cepat. Ya daripada manual disumpah di lantai kemudian dilakukan pemilahan seperti di tempat-tempat pemulung, ya itu akan lama. Dan itu serapannya juga lama. Maka Pak, kita menggunakan PTG-nya conveyor. Ini satu paket. Ya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting dan ini mungkin sebagai otaknya adalah apa? Mesin pencacah dan pemilah. Ya. Mesin pencacah dan pemilah. Ini kuncinya kenapa kita mampu ya di Rempoah ini mampu mengelola sampahnya sampai 20 ton. Ini kapasitasnya 4 ton per jam. Ya, jadi satu dump truck ya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 ton ini bisa selesai dalam 1 jam. Ya, alatnya besar ya. Dimensinya 1 meter kali 3 meter. Jadi panjang Pak alatnya. Ya, ini berdirinya orang aja ya hampir sama dengan mesinnya, jadi lumayan panjang. Nah, mesin ini adalah kreasi dari kami. Maka kami di dalam pengelolaan sampah itu tidak hanya ngurusi sampah saja Pak, tapi kami berinovasi selalu mengembangkan untuk alat-alatnya Pak. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan dari pemerintah saja. Udah ini dikasih dari pemerintah seperti ini, itu digunakan terus. Wah, udah kacau balau Pak. Di awal kami baru berjalan, ya saya juga dari orang yang tidak tahu sama sekali itu sampah, ya harus ngolah sampah yang banyak sekali, kita tuh bingung. Hanya diberi ini ada alat silakan dipakai, pemerintah kan seperti itu Bu. Ya moga-moga di pemerintah panjenengan tidak seperti itu. Ya taunya ini alat, katanya minta ini belikan alat. Nah ini. Ya, ini peran dari BPD yang pengambil keputusan. Ya, ini kadang-kadang apa? Bertolak belakang dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di kami ada seperti itu. Ya, di desa sebelah ada yang seperti itu. Wah, kurang jeruk mesin dia dibeli mesin dia. Ya orang tangguh. Nah, artinya apa? Biaya yang sudah dikeluarkan itu tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Gitu. Ya, maka kami berinovasi, kami berkreasi, ya. Untuk apa? Mencari solusi agar supaya sampah bisa dikelola dengan baik, ya, maksimal. Ya, inovasi itu ya harus didukung oleh pengambil kebijakan terutama di pemerintah desa. Maka saya izin kepada Pak Kades, saya inovasi alat-alatnya boleh enggak? Kalau boleh saya jalanin, kalau enggak saya berhenti. Ya, saya langsung kasih tantangan seperti itu. Ya, dengan kepala desa, dengan pemerintah daerah sama seperti itu. Ketika kami tidak boleh berkreasi, ya sudah berarti kita hanya disuruh untuk ini mengatasi sampah ya, mengolah sampah, tapi tidak ada teknologi tepat guna. Maka kami akan apa? Kena batunya di situ. Ya, tenaganya, biayanya udah luar biasa, waktunya habis, tapi hasilnya tidak maksimal. Maka apa? Kita harus berkreasi. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti membuat kelompok swadaya masyarakat, ya, di dalamnya harus tidaknya ada orang-orang yang memiliki jiwa kreativitas dan inovatif. Ya, jangan hanya apa, loh ini ngun sampah ini, mohon maaf ya Pak Ibu, ini mau ngun sampah ya paling orang yang mau kaya lah. Kayak karena memang biasa naik kotor dan jangan Bu. Ya, jangan Bu. Ini mohon maaf, saya cerita diri saya sendiri. Saya backgroundnya adalah pendidikan Bu. Saya jelek-jelek ini saya ngajar Bu. Tapi saya mau ya mengolah sampah karena apa? Saya diberi tantangan oleh Pak Kades, saya diberi keleluasaan yang tak terbatas, tapi saya lakukan bertanggung jawab. Ya, saya orang dulu itulah yang namanya sampah ya jijik gitu. Tapi ketika diberi wewenang seperti itu, saya lakukan dengan tanggung jawab. Makanya untuk pemilihan itu, ya saya yakin lah di setiap desa itu pasti ada. Ya, deketi Pak, deketi Bu, ya kemudian kasih pemahaman pengelolaan sampah yang baik bagaimana, kemudian kasih tanggung jawab full. Kasih wewenang ya, tapi yang bertanggung jawab. Aja sing pinter ngomong tapi hasilnya
nol. Itu yang ada seperti itu. Sehingga apa? Di kami ya, kami berhasil untuk apa? Berinovasi. Ya, kami bisa membuat yang namanya konveyor, kita bisa bikin. Mesin pencacah pemilah kita bisa bikin. Semuanya kita bisa bikin. Perawatan perbaikan kita tidak masalah. Ya, itu karena di situ ada orang-orang yang kreatif, inovatif. Ya, dan itu diuri-uri. Kertas gitu, diuri-uri, diemang-emang, dibina, bukan sakan, dibina, ya. Sehingga apa? Orang-orang yang seperti itu jangan dihambat, ya. Jadi orang-orang yang kritis itu ngolah sampah kurung sing pinter, ya mau malah dipinteri enggak. Tapi dilihat backgroundnya, dilihat rekam jejaknya. Oh ini bisa diberi tanggung jawab. Ya, ketika seperti itu maka apa? Pengolahan sampah itu bisa berhasil dengan baik dan bisa menghasilkan uang. Kuncinya di situ, Pak. Ya. Tapi kalau panjenengan memberikan tugas wewenang kepada orang yang tidak kompeten, siap-siap masalah itu beralih ke panjenengan. Ya, wis diperintah malah perintah. Kan seperti itu nih Bu. Coba, itu kan balik ke sendiri. Seperti itu jadi masalah. Nah, kemudian ini ada alat press ya. Kita memang mengupayakan sampah-sampah yang sudah kita lakukan pemilahan, kita press, kita packing ya. Untuk apa? Agar supaya tidak memenuhi tempat pengolahan sampah. Kelihatannya wah ini sampahnya rongsoknya banyak ya. Ya, tapi tonasenya kecil, Pak. Maka Pak kita lakukan press biar apa penempatannya rapi dan sebagainya. Terus kemudian ada insinerator. Ini alat yang dipakai untuk musnahkan ya residu. Ya. Ini secara kebetulan kami berinovasi, berkreasi untuk apa? Mengajukan bantuan, permohonan bantuan. Kebetulan diberi oleh siapa? Bank Indonesia. Ya, kami dengan Bank Indonesia coba Bapak Ibu, apa sampai kepikiran kayak gitu Bu, ngolah sampah, pengurusnya ya nanti bisa hubungan dengan Bank Indonesia. Itu karena apa? Kita itu kreatif Bu, inovasi, dan kita menjalin hubungan luas, terutama apa? Dengan dinas, dengan Pemda. Itu butuh orang-orang yang apa? Yang berani tapi bertanggung jawab. Kuncinya di situ ya. Sehingga Pak pengolahan sampah di TPS 3R ini bisa berjalan dengan dibantu oleh alat-alat teknologi tepat guna. Nah, di kami itu dilakukan ada pengangkutan. Ya, pengangkutan. Kami mengambil ke rumah-rumah warga pelanggan, tapi khusus desa Rempoah, Pak. Kalau desa lain itu biasanya mereka mengirim ke kami. Ngirim sampah, kemudian kami kelola, kemudian kami kutip biaya pengolahan sampah. Itu jadi tambahan pendapatan. Terus kemudian ada pemilahan. Di kami juga lakukan pemilahan tadi. Ya, konsepnya adalah reduce. Kita lakukan pengurangan lagi. Ya, kita lakukan pemilahan. Walaupun dari warga masyarakat ini wis ora kanggo sampah, tapi di kami kita kelola lagi, oh ternyata ini masih bisa bermanfaat, sehingga Pak ini bisa menjadi tambahan pendapatan. Kemudian kami juga mengadakan peternakan ya, budidayanya ada magot, ada ayam, entok ya, kemudian bebek. Ini yang lumayan Pak ya, jadi kadang-kadang di tempat pengelolaan sampah di tempat lain mungkin bisa ditemui ada orang-orang yang pengelolanya tidak kreatif ya. Oh ini kan harusnya bisa dimanfaatkan ya, bisa untuk langsung pakan ternak ya, apalagi di daerah Sirangsok yang dekat Al-Hikmah itu ya, itu kayaknya padat penduduk itu ya. Sampahnya luar biasa itu ya. Nah sampahnya itu rata-rata sampah rumah tangga itu sisa makanan Bu. Oh itu kalau dikumpulin kemudian buat pakan ternak ya, kita usaha ternak tapi pakannya tidak beli ya. Mungkin ada yang sekarang ada embung itu ya, embung itu udah ratusan juta ya, tapi apa tetap kering ya. Coba kalau untuk sampah, pengolahan sampah
Ini sini buat provokasi Pak, tapi saya ngompori Pak. Saya ngompori Pak. Itu jadi seperti itu Pak. Modalnya ya, yang paling utama adalah niat Pak, niat ya, niat untuk membangun itu sudah niat itu modal utama. Ya berikutnya tinggal dinego dengan desa. Ya ini kan jenengan nyewa BPD nih. Wah itu wajukan nih, tujuh 250 juta. Priwe caranya? Ngomong, ya. Mantap. Tuh salah satu desa ya, nanti desa yang lain mengikuti. Nanti si Rampung itu bersih Pak. Tapi ya kalau saya tadi nyampaikan kalau bisa berkolaborasi tidak satu desa Pak. Jadi nanti misalnya bangun urunan 250 tapi 3 desa kan 750, nanti kelengkapannya seperti di Rempoa. Coba menarik kan Pak? Nanti dapat uangnya itu untuk warga masyarakat juga Pak. Nanti jadinya tahun depan pilih jadi BPT lagi Pak. Mungkin itu Bapak. Siap nih gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pemdes Desa Rempoa yang telah memaparkan dari segi BUMDes maupun dari sampahnya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Dan PKAD tidak salah untuk memilih Rempoa sebagai stadion tinggi. Alhamdulillah kami Desa Kaliloka sudah berjalan 5 tahun. Ada TPSDK, tim pengelola sampah Desa Kaliloka. Cuman kesalahan kami yang tadi dengan uraikan ya, diambil, diangkut lalu dibuang ke TPA, yaitu di Kalijuram. Betul itu menjadi sampah yang sangat berhulu. Menyelesaikan masalah, Iya, yang 1 bulan distribusinya dari tahun pertama 150, 200, bahkan sekarang sudah 350 per bulannya untuk biaya distribusi ke sananya, bayar bulannya gitu. Nah, alhamdulillah kami dari motor Tosa, setelah motor Tosa rusak tidak bisa digunakan lagi, alhamdulillah kemarin launching mobil L300 yang dikeluarkan oleh Desa Kaliloka. Alhamdulillah kami punya partner Pemdes yang luar biasa dan kepala desa yang juga luar biasa, berpandang ke depan. Betul, rencana untuk membuat TPS sendiri ya. Yang rencananya nanti di Kailokanya akan dibuat tempat membuang sampah di situ, yaitu di tanah Pak Lurah sendiri, tapi dengan sistem sewa. Dengan pemaparan tadi yang oleh disampaikan dengan bisa pakai tanah bengkok. Alhamdulillah kami pun punya tanah bengkok. Di saat musim kemarau itu tidak berfungsi karena kekurangan air. Dan insya Allah itu akan menjadi wacana saya sebagai BPD yang akan saya sampaikan kepada Pemdes. Ya, kami kenapa Pak tidak masuk untuk dana operasional? Karena 1 bulan itu cuma tarikan 15.000. Itu pun tidak semua masyarakat bekerja sama. Hanya masyarakat butuh manusia. Yang menjadi kecemburuan adalah Desa Kaliloka itu apa? Tidak seluruh perdukuhan itu diambil, tapi Akan tiga pas harus 40 paling nggak 40 watt. Berarti lengkap berapa ini? Kalau lengkap ini sudah Pak, itu sudah sampai tempat. Sambil mengajari yang Oh lebih
Kami